Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, apa kabarnya semua? Hari ini bertemu lagi dengan Kak Arin sebagai MC di ibadah sekolah Minggu Pop Lenteng Agung. Adik-adik, kakak harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita memulai ibadah sekolah Minggu kita bersama-sama. Sebelumnya, kita mau menaikkan pujian, hari ini harinya Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Boleh tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh terus kami rasakan dari malam kami tidur hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Bapak, pada hari Minggu ini kami akan memulai ibadah sekolah Minggu kami, walaupun kami harus ibadah dari rumah kami masing-masing, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan boleh membimbing kami, membantu adik-adik sekolah Minggu untuk dapat bersama-sama memuji Tuhan, dapat bersama-sama mendengarkan Tuhan bersekolah Minggu walaupun secara virtual. Biarlah Tuhan boleh menjaga kami satu persatu dimanapun kami berada, dimanapun kakak-kakak sekolah Minggu berada, adik-adik sekolah Minggu berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau masuk firman Tuhan, Kakak Arin mau ajak adik-adik dulu nih untuk olahraga. Olahraganya gerak badannya sedikit aja. Adik-adik tahu lagu Laskar Kristus? Masih dengan bangkit berdiri, kita mau gerak badan kita. Kita akan nyanyikan lagu Laskar Kristus. Ayo adik-adik, jangan lupa ikutin gerakan Kakak Arin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Vio untuk kelas TK dan kelas kecil, dan Bang Adit yang akan mengajar di kelas tanggung dan kelas remaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Arin mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama dan berdoa bersama. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar.
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kita seperti biasa. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan untuk dapat memberikan hikmat kepada kita dalam pembacaan dan pemberitaan firman untuk kita hari ini ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah kumpulkan kami meskipun lewat ibadah online. Kali ini kami ingin terus dan menyatakan pemberitaan lewat firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap dari kami dapat mengerti apa maksud dari pemberitaan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita sekolah minggu, kita buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Dibuka dulu Alkitabnya. Sudah dibuka ya? Oke, kalau sudah buka kita akan membaca firman kita hari ini. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Maria dan Elizabeth. Kakak akan membacakan firman-Nya dari ayat yang 39 sampai dengan 56 ya. Oke, kita mulai firman Tuhan pada minggu hari ini. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar, dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya, sedemikian jauh adik-adik firman Tuhan yang telah kita baca. Ya adik-adik, ada yang masih ingat tentang cerita tentang Zakaria, suami dari Elizabeth yang menjadi bisu ketika bertugas di Bait Allah? Apa yang terjadi dalam kehidupan keluarganya adalah sebuah hukuman ya dari Tuhan ya. Hari ini kita belajar mengenai Elizabeth yang saat itu masih ada dalam rumah. Bagaimana dirinya merasa kesepian, tidak ada perhatian karena tidak ada lagi teman ngobrol, karena sejak Zakaria diberikan oleh Tuhan tidak bisa lagi bicara ya. Adik-adik dapat melihat bahwa bagaimana Elizabeth sangat merasa kesepian. Kedatangan Maria saat itu datang ke rumahnya. Saat ada Elizabeth di dalam rumah, mendengar ada suara wanita, siapa ya kira-kira yang datang ke rumah, sehingga anak yang dikandung dalam Elizabeth ini merasa sangat kegirangan. Kira-kira siapa yang datang ya? Ternyata yang datang adalah Maria, yang saat itu juga merasa ada dirinya galau, tidak punya
dukungan, support dari keluarga dan lain-lain, bahwa dia diinfokan oleh malaikat Gabriel bahwa dirinya mengandung anak Roh Kudus, mengandung anak dari Roh Kudus. Siapa yang tidak kaget? Siapa yang tidak yakin bahwa dirinya dipercaya oleh Tuhan bahwa dirinya mengandung anak dari Roh Kudus? Disinilah poin dari mana kita sama-sama mau melihat bagaimana Maria datang ke Elizabeth menceritakan pengalamannya. Dia belum memiliki suami tapi telah mengandung. Itu sebuah pertanyaan besar ya. Tapi Tuhan menyertainya, Tuhan memberkatinya dalam kehidupannya, sehingga dengan berceritanya Maria kepada Elizabeth maupun Elizabeth kepada Maria, di situ adalah timbul rasa saling menguatkan satu sama lain, saling memperhatikan antara satu dengan lain. Bagaimana akhirnya Tuhanlah yang ditinggikan ya adik-adik ya. Di sini kita dapat melihat bahwa dengan kehadiran Maria dan Elizabeth sangat penuh dengan rasa sukacita. Berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka berdua sangat wah. Untuk sekarang ini mungkin tidak ada manusia yang dapat diberikan sebuah anugerah atau dipilih oleh Tuhan secara langsung mau untuk mendapatkan rahmat atau berkat yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Disinilah kita tugas dari kita anak-anak Tuhan untuk memperhatikan, menghibur, dan juga saling menguatkan satu sama lain. Ayo adik-adik, siapa yang mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau dipakai untuk menguatkan hati dari teman-teman adik-adik, keluarga adik-adik, saudara adik-adik yang sedang, mungkin dari teman ada yang galau tentang tidak bisa mengerjakan tugas, galau tidak punya teman yang bisa diajak ngobrol, atau galau dari teman adik-adik yang merasa dirinya sendirian saja, tidak punya teman, tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa mengerjakan PR yang diberikan kepada dirinya dari guru. Itu sebuah tantangan dari adik-adik. Tuhan memilih adik-adik sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, mau untuk sama-sama menguatkan hati rekan-rekan atau teman adik-adik yang dalam kesusahan. Bagaimana caranya? Itu saya kembalikan kepada adik-adik sekalian. Gimana adik-adik dapat mengolah, kira-kira bagaimana sih cara yang tepat untuk bisa saya mensupport teman saya gitu. Tidak perlu dengan materi, tapi dengan cara motivasi mungkin, dengan bagaimana adik-adik mendekatkan diri. Teman-teman, apa sih kira-kira yang susah? Apa sih yang saya bisa bantu? Teman-teman yang dikasih Tuhan, kira-kira Tuhan mau menyediakan waktu untuk kita, dan kita juga mau menyediakan waktu untuk teman-teman kita. Bagaimana kita akhirnya mau sama-sama belajar bagaimana kisah dari Elizabeth dan Maria. Mereka saling menghibur, saling menguatkan. Nah, bukan hanya dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan susah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya dengan pelajaran ini kita mau sama-sama belajar. Adik-adik mau menguatkan teman yang susah, adik-adik mau belajar menguatkan saudara yang susah, adik-adik juga mau belajar bersama-sama menguatkan mungkin papa atau mama kita yang sedang merasa kurang dukungan, melihat sedih, terlihat murung. Adik-adik bisa sedikit memberikan pertanyaan atau sedikit motivasi. Kenapa sih Pak? Kenapa sih Ma? Kenapa sih Dek? Kok galau aja? Nggak seperti biasanya gitu. Dengan cara seperti itu adik-adik menguatkan. Dengan cara seperti itu adik-adik dapat saling menghibur dan saling menguatkan satu sama lain. Dimana saat kita sama-sama susah, kita sama-sama. Kita ada sama-sama saat senang, kita juga sama-sama. Semuanya bersama-sama satu sama lain. Di dalam Tuhan tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Semua masalah yang kita hadapi pasti ada solusinya. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Kiranya bisa menjadikan aplikasi dalam hidup kita, kehidupan sehari-hari, kiranya dapat menjadi pelajaran bersama-sama. Bukan hanya untuk adik-adik, tapi juga untuk kakak. Kiranya firman Tuhan ini dapat berguna untuk kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat sekolah Minggu. Sampai jumpa di next sekolah Minggu. Tetap jaga kesehatan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Kiranya firman yang dapat kami dengar dan kami sampaikan di dalam hari ini, kiranya Engkau yang memberkati sehingga ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami.
kiranya Engkau terus menguatkan kami dan memberikan kami kesempatan untuk terus bisa menghibur dan memberikan semangat, atau mendapatkan semangat, atau memperoleh semangat dan memberikan semangat kepada teman-teman kami yang sedang mengalami kesusahan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dalam firman ini, kiranya Engkau yang memberkati segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, gimana tadi? Sudah mendengarkan firman Tuhannya? Nah, adik-adik, kakak Arin harap firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak Vio, abang Adit, boleh ditanam di hati adik-adik, di pikiran adik-adik, dan Tuhan Yesus akan membantu adik-adik supaya adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dalam 1 minggu sebelum kita berjumpa lagi di minggu depan. Sebelum kita berpisah, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak boleh ditanam di hati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.